Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, membahas mengenai informasi-informasi tentang seputar dunia hukum. Tentunya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, pernahkah Bapak Ibu atau teman-teman membuat pengaduan, laporan di kantor kepolisian? Seiring berjalannya waktu, tidak mendapat akses informasi lagi atau sudah tidak tahu ya perkembangan laporannya sudah sejauh mana. Nah, jadi begini ya. Semoga perkara yang Bapak Ibu laporkan ini tertangani secara baik ya. Misalkan masuk dalam tahap penyelidikan atau naik pada tahap penyidikan ya. Syukur-syukur ya. Nah, pastikan Bapak Ibu mengetahui siapa nama penyidik yang menangani perkara Bapak Ibu laporkan. Nah, sebab tidak semua anggota kepolisian di instansi kepolisian ini menangani perkara tindak pidana ya. Jadi tidak semua anggota kepolisian yang bekerja di instansi kepolisian ini menangani perkara tindak pidana. Nah, biasanya perkara tindak pidana ini hanya di unit-unit tertentu saja, seperti misalkan di reskrim ya, unit reskrim. Nah, pastikan mengetahui siapa nama penyidiknya yang memegang atau memeriksa perkara yang Bapak Ibu laporkan. Guna untuk apa? Nah, untuk memudahkan akses informasi. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah membuat pengaduan atau laporan, tapi juga belum tahu bagaimana atau seperti apa perkembangan laporan yang Bapak Ibu laporkan atau perkara yang Bapak Ibu laporkan. Nah, maka sebaiknya ketika sulit untuk mendapatkan akses karena mungkin sudah melakukan komunikasi baik itu WhatsApp, telepon-teleponan namun hasilnya kurang memuaskan, maka dapat mengajukan permohonan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, yaitu SP2HP istilahnya ya. Jadi Bapak Ibu dapat mohonkan sebagai pelapor, mohonkan surat pemberitahuan hasil penyidikan atau SP2HP. Nah, mengenai SP2HP ini diatur di dalam Perkap ya. Perkap nomor 21 tahun 2011 tentang informasi sistem informasi penyidikan. Nah, diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf A yang menyebutkan bahwa ya, saya bacakan, penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat ya diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor, pengadu atau keluarga. Nah, itu jelas ya. Nah, dalam SP2HP ini akan memuat sekurang-kurangnya nah, pokok perkara, nah, terus kemudian tindakan yang telah dilaksanakan oleh penyidik dan hasilnya bagaimana. Contoh misalkan, nah, penyidik telah memanggil dan memeriksa 3, 4, atau 5 orang saksi. Ya, namanya siapa, tinggalnya di mana, hasilnya seperti apa nanti akan dituangkan, dimuat dalam surat SP2HP. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu misalkan ada permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik sehingga perkara yang Bapak Ibu laporkan ini ya agak samar atau tidak menjadi terang. Contoh misalkan saksi sudah dipanggil secara patut dan layak, entah itu 2 kali atau 3 kali, namun belum datang-datang juga. Tentunya kan penyidik mengalami kendala, mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Contoh misalkan saksinya tidak pernah datang dikarenakan sakit atau mungkin dia sedang bekerja dan dinas luar ya, luar kota, sehingga setiap kali diberikan surat panggilan sehingga dia tidak datang, tentunya penyidik dalam hal ini mengalami kesulitan untuk membuat terang suatu perkara. Maka disampaikan juga di dalam SPDP SP2HP nantinya mengenai kendala dan kesulitan penyidik dalam mengungkap perkara tersebut. Nah, itu bila perkara atau laporan yang Bapak Ibu
laporkan atau perkara yang Bapak Ibu laporkan di kantor kepolisian, nih tiba-tiba di SP3 perkaranya dihentikan, maka saran saya lakukan upaya hukum. Upaya hukumnya seperti apa? Yaitu pra peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian perkara tersebut. Ya, harus diajukan ke pengadilan negeri untuk menguji apakah penghentian perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum KUHAP khususnya ya. Ini sudah sesuai prosedur atau tidak. Kalau tidak sesuai ya maka kita lihat hasilnya bagaimana. Nah itu ya Bapak Ibu semua ya, apabila terkendala mengenai akses informasi tentang perkembangan perkara yang Bapak Ibu laporkan, maka dapat mengajukan berkirim surat ya SP2HP. Nah, mohonkan nanti dibalas dengan atau dijawab dengan surat juga secara tertulis ya tentang pokok perkaranya apa, terus kemudian kendalanya di mana, siapa saksi-saksi yang sudah diperiksa. Nah, itu ya teman-teman ya Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ada gunanya untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.